Nah, di sini jika kita hadas ataupun janabah, kalau hadas yang dimaksud di sini hadas kecil atau janabah, hadas besar, wal haid, itu diharamkan 4 di sini. Jadi kita dilarang melakukan amalan-amalan ibadah dalam keadaan tersebut. Itu ada 4. Arba'atun. Ini yang pertama, as-salatu. Orang yang berhadas diharamkan melakukan sholat, baik sholat fardhan, wajib, ataupun sholat naflan, sunnah. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, salah satu ulama mazhab Hambali, lahir tahun 541 Hijriah, wafat 600 Hijriah. Nah, beliau ini berguru kepada salah satu gurunya, ya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu gurunya, mazhab Hambali, menulis kitab Umdatul Ahkam. Juga sepupu dengan ulama besar mazhab Hambali yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, satu umur. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lahir 541 Hijriah, sama seperti Syekh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi juga lahir 541. Meninggalnya tahun 600. Kalau Ibnu Qudamah meninggal 620 Hijriah. Nah, beliau di dalam kitab, jadi kitab Bulughul Maram dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan kitab hadis yang dikompilasi oleh Ibnu Hajar yang isinya hadis-hadis hukum. Kalau mazhab Syafi'i terkenal kitabnya namanya Bulughul Maram. Kemudian disyarahi ada Subulus Salam, ada Ibanatul Ahkam, dan beberapa syarah lainnya. Kalau di mazhab Hambali, kitab yang mirip dengan Bulughul Maram itu namanya Umdatul Ahkam. Nah, di dalam kitab tersebut dinukilkan satu hadis. Rasul bersabda, Innallaha ta'ala la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang di antara kalian dalam keadaan hadas. Nah, jadi jelas nih. Ya. Nabi yang katakan dalam keadaan hadas salat kita tidak akan diterima oleh Allah hatta yatawadda, kecuali dia sudah berwudu. Ya, di dalam ilmu nahu kata hatta dan ila itu berbeda makna. Kalau hatta itu maknanya perbuatan tersebut dilakukan secara tuntas. Contoh dikatakan akaltu samakan hatta roksihi. Itu artinya saya makan seekor ikan sampai kepala-kepalanya. Mafhumnya adalah kepalanya juga dimakan. Itu menggunakan kata hatta. Kalau ila tidak sampai tuntas pekerjaannya, saya katakan akaltu samaka ila roksihi, saya memakan seekor ikan sampai ke kepalanya, pakai ila, tapi itu artinya saya makan pas sampai kepala selesai. Itu perbedaan antara hatta dengan ila. Ya. Kalau ulama usul fikih anggap serius itu. Kalau kita kan bukan pakar di bidang usul fikih, ya biasa-biasa saja. Tapi para ulama yang pakar di usul fikih, kata-kata semacam itu sangat penting. Karena nanti bisa memahami nas dengan benar. Nah, jadi Nabi katakan tidak akan diterima sholat kalau dalam keadaan hadas, kecuali dia berwudu. Di sini juga kita pahami kata hadas di situ yang dimaksud hadas kecil. Karena hadas besar tidak cukup dengan wudu, harus mandi. Ya, itu namanya mafhumul mantuq. Kita paham apa yang disabdakan Nabi berdasarkan ilmu yang diwariskan para ulama. Mereka pakai rumusan-rumusan, al-qawaid. Hadis yang lain disebutkan
riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209, wafat 279 Hijriah. Ini Imam Tirmidzi punya kitab juga, masih diperdebatkan apakah jenis sunan atau jami'. Jadi 3 pendapat ulama. Kalau jami' itu kan definisinya kitab hadis yang mengumpulkan seluruh topik-topik kajian agama. Seperti Sahih Bukhari itu jami', Sahih Muslim juga jami'. Jadi hadis-hadisnya tidak hanya membahas hukum, tapi bahas masalah akidah juga, masalah managib juga, masalah tafsir juga. Jadi semua topik-topik kajian agama dikumpulkan hadis-hadisnya. Nama kitabnya itu terminologinya disebut dengan kitab Al-Jami'. Kalau sunan hanya membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, tidak membahas secara komprehensif dari akidah dan managib dan tafsir, tidak, tapi fokusnya di hadis-hadis yang membahas tentang hukum-hukum. Sunan Tirmizi ini ada 3 pendapat ulama, karena di dalam juga walaupun hadis-hadis hukum tapi juga ada pembahasan-pembahasan lainnya. Makanya ulama mengatakan dia jenis jami' bukan sunan. Sebagian muhadditsun mengatakan begitu. Pendapat kedua mengatakan enggak, dia kitab sunan. Pendapat ketiga gabung saja jami' dan sunan. Dia jami' dan juga sunan. Itu. Ini riwayat Imam Tirmidzi hadis ini. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad yang lahir tahun 164, wafat 241. Nabi mengatakan begini, miftah al-jannati as-salatu wa miftahus salati at-tuhur wa fir riwayah al-wudu. Kunci surga adalah salat, dan kunci salat adalah bersuci. Dalam riwayat yang lain dikatakan wudu. Jadi kalau ada orang tidak wudu kemudian dia sengaja sholat, ya dia sadar dia dalam keadaan tidak berwudu, tapi dia lakukan sholat, disebut oleh para fuqaha tala'ub fil ibadah. Berarti dia sedang mempermainkan ibadah. Jadi dosanya berkali lipat. Dosanya mempermainkan ibadah dan sholat dalam keadaan tidak berwudu. Namanya at-tala'ub fil ibadah. Tapi di dalam kajian fikih ada keadaan yang dimana orang tersebut tanpa wudu dia sholatnya sah, bahkan tanpa tayamum. Jadi wudu tidak, tayamum juga tidak. Disebut istilahnya itu faqidu tahurain, faqidu at-tahurain, orang yang tidak mendapati alat bersuci. 2 alat bersuci. 2 alat bersuci itu apa yang dimaksud? Al-ma wa turab. Air tidak ada, debu pun tidak ada. Mungkin kalau di masa mereka, para ulama terdahulu yang membahas mungkin 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, mungkin hal itu susah dibayangkan. Di mana tempat yang di bumi ini air tidak ada, debu juga itu di mana? Kayaknya untuk membayangkan di zaman itu sulit. Karena tidak mungkin tuh kalau di bumi itu tidak ada debu, atau di bumi ini tidak ada air. Kalau dua-duanya tidak ada itu dibayangkan di bumi ini sulit. Tapi kalau di zaman sekarang hal ini bisa kita bayangkan, yaitu para astronot melakukan perjalanan di luar angkasa. Debu tidak ada, air juga tidak ada. Jadi saya kadang-kadang menganalisa para fuqaha itu memang banyak di antara mereka diberikan semacam ilham dari Allah. Kasus-kasus masalah yang di zamannya tidak ada, itu mereka bahas sebenarnya bukan di zaman mereka, tapi mereka sedang membahas daripada masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan. Karena konteksnya kajian hukum fikih ini tidak lepas dari kajian Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kitab tercanggih di alam semesta. Itu dikatakan dalam kitab An-Nabal Azim, salah satu ulama pakar Al-Quran namanya Syekh Abdullah. Itu dia mengatakan begini dalam kitab tersebut di mukaddimah, Al-Qur'anu mu'jizatun khalidah wa atahu mutajaddidun.
Al-Quran ini mukjizatnya abadi. Apa yang dimaksud mukjizatnya abadi? Dia akan relevan, aktual sepanjang zaman. Dia tidak hanya berbicara di zaman Nabi atau di zaman kita, tidak. Dia akan berbicara dengan hal-hal yang mungkin di penghujung hari kiamat. Boleh katakan begitu. Dan menyajikan isi Al-Quran itu selalu aktual, tidak pernah ketinggalan zaman. Nah, jadi ini relevansi antara fuqaha ketika menjelaskan faqidu at-tahurain itu sangat banyak definisi ini digunakan di dalam kitab fikih. Tapi kalau kita bayangkan yang rata-rata mereka para fuqaha itu membahas masalah ini, ada yang abad ke-9 Hijriah, ada yang ke-8 Hijriah, ada yang 6 Hijriah, ada yang 4 Hijriah, ada yang 3 Hijriah. Membayangkan hal itu di zaman itu sulit. Tapi kalau zaman sekarang hal itu terjadi. Para astronot di luar angkasa, air tidak ada, debu pun tidak ada. Lantas bagaimana? Di saat itu mereka diizinkan sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Nah, disinilah yang luar biasa. Masalah ini bukan dibahas 400-500 tahun yang lalu. Di abad kedua, ketiga Hijriah sudah dibahas masalah ini. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum, dia sholat wajibnya tidak diwajibkan. Misalnya tiba waktu zuhur, tapi tidak ada air, tidak ada debu. Kata mazhab Hanafi, maka dia cukup tunggu qadha. Dia berusaha cari air, berusaha cari debu. Jangan dulu sholat. Kalau memang lewat waktu, dia sudah berusaha cari lewat waktu, maka diizinkan dia sholat qadha saja. Kalau mazhab Maliki lebih mempermudah. Kalau memang tidak ada air, tidak ada debu, gak usah sholat. Gak wajib sholat, gak wajib qadha. Dimaafkan karena kondisi tidak memungkinkan. Dia sudah berusaha ingin ibadah, sholat, tapi media untuk bersuci tidak ada. Nah, sehingga kata mazhab Maliki, maka dia tidak perlu sholat dan tidak perlu qadha. Beda dengan mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i itu memerintahkan kita tetap sholat. Keluar satu istilah namanya sholat menghormati waktu. As-sholatu li hurmatil waqt. Tapi nanti kalau sudah dapat air, sudah dapat air di tempat ia tinggal atau di mana saja dia dapat itu air, sholat yang tadi wajib diqadha. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali kebalikan. Tetap wajib sholat yang wajib. Dan nanti sekalipun dapat air tidak perlu diqadha. Nah, itu pandangan para fuqaha tentang masalah tersebut. Faqidu at-tahurain istilahnya. Ya, faqid itu artinya orang yang kehilangan atau tidak menemukan. Nah, ini syariat Islam. Saya punya satu kitab. Saya baca itu kitab karya Syekh Darwish. Ya, jadi beliau mentranslate hukum-hukum syariat Nabi Musa ke dalam bahasa Arab. Nama kitabnya Al-Ahkamu Syar'iyyah fi Taurat. Hukum syariat di dalam Taurat. Di dalam Taurat itu hukum syariatnya Nabi Musa, mereka sholat sama seperti kita, tapi kaifiyahnya wallahu alam, caranya itu tentu tidak sama dengan cara sholatnya Nabi kita Muhammad SAW dan kita sebagai umat Islam. Tapi untuk sholatnya ada, dan pakai wudu juga, pakai bersuci juga. Akan tetapi cara bersuci, cara wudu tidak dijelaskan secara spesifik seperti apa caranya. Yang menarik di situ dikatakan hanya yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu atau syariat-syariat terdahulu, itu yang membedakan masalah tayamum. Kalau umat-umat terdahulu tayamum tidak ada, wudunya ada tapi tayamumnya tidak ada. Umat Rasul karena mempermudah kita diberikan satu syariat namanya at-tayammum. Air tidak ada, bisa digunakan debu. Yang menarik di situ dalam syariat Nabi Musa,
Kalau mau sholat tidak ada air, wajib cari air sampai dapat. Lewat waktu sholatnya kena dosa. Tapi kita alhamdulillah air tidak ada, pakai debu. Bahkan air debu tidak ada, masih bisa sholat. Itu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sejenisnya juga, orang yang berhadas tidak bisa melakukan sholat sunnah, sholat wajib juga, dan juga tidak bisa melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu harus dalam keadaan suci. Sujud tilawah bisa dilakukan di dalam dua keadaan, di dalam sholat juga bisa, di luar sholat juga bisa. Ya. Dan bukan hanya disunahkan kepada yang baca, yang dengar juga ketika mendengar ayat-ayat yang dimana disunahkan sujud tilawah, dia juga ikut sujud. Tapi syaratnya harus suci. Harus suci. Kemudian dikatakan sini sujud syukri. Sujud syukur juga pakai wudu. Pakai wudu. Tanpa wudu tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Mazhab yang lain ada yang membolehkan tanpa wudu. Ya, tapi kita kan konteksnya membahas mazhab Syafi'i. Sujud syukur itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Bahkan syarat-syaratnya sama seperti syarat sholat. Auratnya harus tertutup, ya, tidak boleh terbuka auratnya, badannya harus bersih dari najis, sama dengan syurutus sholat. Nah, jadi ada aturan-aturan di situ. Kemudian Imam Nawawi mengatakan sujud syukur itu hanya dibolehkan atau disunnahkan ketika kita mendapatkan satu nikmat-nikmat yang tiba-tiba dan jarang terjadi. Nah, sehingga beliau termasuk ulama yang melarang keras habis sholat sujud syukur. Beliau termasuk ulama yang memakruhkan itu. Bahkan beliau di dalam kitab Al-Majmu' itu ungkapannya seperti marah. Ya. Jadi habis sholat tidak dianjurkan sujud syukur. Kenapa? Ada yang beranggapan enggak, itu nikmat. Kita diizinkan oleh Allah sholat. Ya, tapi ini kewajiban yang memang tiap hari dilakukan. Kalau kita pahami sujud syukur itu harus mendapatkan nikmat baru sujud syukur, maka setiap detik kita mendapatkan nikmat hembusan nafas. Sujud syukur. Setiap hari kita makan, nikmat dari Allah. Habis makan sujud syukur, habis minum sujud syukur. Akan menyusahkan. Jadi nikmat yang secara tiba-tiba yang jarang terjadi gitu. Ya, langsung sujud syukur di situ. Bukan nikmat yang istimror, yang memang adanya terus-menerus. Itu tidak dianjurkan sujud syukur.